untuk diteladani. Efesus, sekarang kita mau lihat sebelum kita masuk kepada Efesus 6 ayat 1 sampai 3, saya mau mengambil sebuah aplikasi kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang anak. Saya juga adalah anak. Saya masih punya satu mama. Mama saya, puji Tuhan, 78 tahun, masih sehat walaupun telinganya sudah mulai berkurang untuk mendengar. Jadi harus agak sedikit keras untuk berbicara. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Mengapa? Efesus 6 ayat 1 diambil dari Keluaran pasal 20. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan Paulus katakan, ini suatu perintah. Namanya perintah tidak dapat ditolak. Apakah seorang anak buah, apakah itu polisi atau tentara, ketika pimpinannya berkata tembak, padahal yang akan ditembak adalah adik daripada si penembak. Pimpinannya berkata tembak, apakah si penembak akan berkata, Panglima atau Komandan, itu adik saya? Enggak ada. Perintah harus dilakukan. Tidak ada komentar untuk itu. Mengapa? Karena hormati ayah dan ibumu, yang adalah satu perintah, mempunyai janji. Kalau kamu lakukan itu dengan baik dan benar, maka kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu janji Tuhan, bukan janji Paulus. Paulus hanya mengutipnya dan memberikan kepada kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, apakah anak-anak mengingat ulang tahun Anda? Apakah anak-anak mendoakan Anda? Apakah anak-anak masih memberikan yang terbaik untuk Anda? Membuat Anda berbahagia? Membuat kita bersuka cita? Hai anak-anak, saya juga anak-anak, masih punya mama. Ayo, hormati ayah dan ibu kita di dalam kekurangan mereka. Mereka adalah wakil Tuhan, sekalipun penuh dengan keterbatasan. Rumah Tangga Advent halaman 155 sampai 156 mengatakan begini. Suatu rumah tangga yang tidak mempunyai anak adalah tempat yang sunyi. Hati penghuninya berada dalam bahaya mementingkan diri sendiri dan hanya memikirkan kesenangan untuk diri sendiri. Orang tua seperti itu hanya memanjakan dan mengumpulkan simpati untuk diri sendiri dan hanya sedikit belas kasihan untuk diberikan kepada orang lain. Pada waktu saya pribadi membaca ayat ini dan melihat keluarga, saya katakan, Tuhan, Engkau benar. Itulah sebabnya kenapa Tuhan memberikan anaknya kepada kita. Karena Tuhan mau supaya kita belajar. Anak-anak Tuhan yang diberikan kepada kita melatih kita sebagai orang tua untuk melatih kesabaran, belajar memberi, setia dalam merawat dan membesarkan anak-anak Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu melihat anak-anak kita tanda kutip berkelahi, tanda kutip ya, berkelahi bukan pukul-pukulan. Namanya anak-anak berkelahi tanda kutip dengan temannya. Dia pulang nangis. Setelah dia pulang nangis, kita berkata, kenapa kamu nangis? Iya, berkelahi sama si A, katanya. Tidak lama kemudian kita lihat, dia sudah berdamai kembali. Tapi coba orang tua yang berkelahi, tanda kutip dengan sesamanya, sampai mati dia akan ingat itu. Inilah yang saya maksud dengan judul, Anak Tuhan adalah orang tua. Anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam rumah tangga tanpa kita sadari sering menjadi orang tua untuk Anda dan saya sebagai ayah dan ibu. Kita katakan, ayo tidur jam 9, tapi jam 12 kita baru tidur.
mengerti ada tugas yang harus dilakukan oleh orang tua. Tetapi bagaimana kita mengatakan tidur sementara kita tidak tidur? Itu hanya contoh kecil, Bapak Ibu. Saya mengerti ada orang tua yang harus begadang oleh karena menjadi perawat, menjadi satpam, ya, harus begadang. Itu lain cerita. Bapak Ibu bisa tangkap saya punya maksud. Anak-anak adalah berkat dalam sebuah keluarga. Itulah sebabnya buku Membina Keluarga Bahagia halaman 158. Mereka yang tidak mempunyai anak, hendaklah memperhatikan anak-anak dengan cara mengangkatnya sebagai anak mereka. Sebagai orang tua, engkau akan didewasakan dalam hidup. Kalau saya gunakan bahasa yang lain, sebagai orang tua, kita akan diorangtuakan dalam hidup. Terlebih dalam mempertanggungjawabkan anak-anak itu kepada Tuhan. Kita harus bersyukur rumah tangga kita mempunyai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar dari anak-anak. Mereka sering mengajarkan kita untuk menjadi orang tua yang sesungguhnya di dalam semua keterbatasan kita. Kita sering emosi, kita sering hilaf, tetapi ketika melihat mereka, kita diajar untuk didewasakan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Review and Herald, Agustus 30 dan 31 mengatakan, orang tua tidak boleh marah kepada anak-anaknya bila mereka melihat cacat tabiat dalam diri anak-anak itu, karena perangai buruk itu diwariskan orang tua kepada anak-anak Allah. Hai Bapak dan Ibu, lihat dulu diri kita, apakah sudah benar, sehingga anak-anak dapat belajar dari orang yang patut untuk dicontoh dalam kehidupannya. Kita adalah contoh pertama untuk anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Yang buruk kita berikan, yang buruk juga akan dilakukan anak-anak. Kita katakan, jangan main sama dia ya. Begitu terjadi sesuatu, anak-anak akan kembalikan kepada kita. Kan kata papa, kan kata mama, nggak boleh katanya. Itu menjadi tendangan balik untuk kita. Mari kita belajar untuk menjadi orang tua dari anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berusaha untuk yang sebaiknya. Yang terbaik yang kita bisa berikan untuk anak-anak. Walaupun pada satu ketika setelah usianya bertambah dan bertambah besar, anak-anak itu akan mempunyai keputusannya sendiri. Pada waktu saya konseling pranikah, saya masih ingat pendeta yang mengkonseling saya berkata kepada kami berdua, bahwa tugas sebagai orang tua akan selesai ketika ayah dan ibu sudah meninggal dunia. Artinya, selama masih sehat, selama masih bisa memberikan arahan kepada anak-anak, jangan pernah bosan-bosan untuk menasehati mereka. Keluaran 20 ayat 12, inilah yang dikutip oleh Rasul Paulus tadi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Saya membaca penjelasan untuk Keluaran 20 ayat 12, bagaimana cara menghormati orang tua. Alfa Omega jilid 1 halaman 361 mengatakan, cara menghormati orang tua itu setidaknya ada 5. Yang pertama, tunjukkan sikap hormat melalui perbuatan. 2, lemah lembut dalam perkataan. Jangan senggak-senggak bapak dan mama. Tidak baik. Yang ketiga, meringankan beban mereka. 4, jaga nama baik mereka. Dan kelima, menghibur dan menopang masa tua orang tua.
Ada satu ayat, hanya saya lupa, kalau tidak salah itu di Petrus. Kalau tidak salah, Petrus berkata, pada masa tua akan ada seseorang yang akan mengikat kita, dan kita tidak akan bisa kemana-mana lagi. Itulah anak-anak. Anak-anaklah yang akan menghibur dan menopang orang tuanya ketika mereka sudah tua. Kita harus mengambil alih. Saya tentu tidak bisa membandingkan budaya di Amerika dengan di Indonesia. Di Amerika mungkin oleh karena budayanya dan oleh karena alasan lain menempatkan orang tua di panti jompo. Tetapi mungkin untuk budaya ketimuran, bila mana memungkinkan, biarlah orang tua itu tinggal bersama dengan kita. Biarlah sebagaimana mereka merawat kita di masa kecil. Biarlah kita merawat mereka di masa mereka tua dan tidak sanggup apa-apa lagi. Mungkin itulah bakti kita kepada mereka. Sebagai penutup, saya memberikan satu slide. Mari kita belajar dari Henokh sebagai orang tua. Bagaimana Henokh belajar dari anak-anak Allah yang dititipkan kepadanya. Alfa Omega jilid 1 halaman 88. Setelah kelahiran anak sulungnya, Henokh mencapai satu pengalaman yang lebih tinggi. Henokh ditarik kepada satu pengalaman yang lebih tinggi, yaitu hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Apabila Henokh melihat kasih anaknya itu terhadap dirinya sebagai bapa dan kepercayaan anaknya terhadap perlindungannya sebagai bapa, Henokh belajar tentang kasih Allah dalam memberikan anaknya yang tunggal. Henokh melihat bagaimana anaknya sangat membutuhkan dirinya. Henokh sangat membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan menjadi orang tua dalam kehidupan rumah tangga kita. Betul, saya pernah berkata, kelebihan kita sebagai orang tua hanya lebih dulu lihat matahari. Kita punya pengalaman hidup. Tetapi dengan adanya anak-anak di rumah tangga, kita belajar untuk bagaimana bergantung kepada Tuhan. Lebih banyak berserah kepada Tuhan, sebagaimana anak-anak itu bergantung kepada kita. Anak-anak, terima kasih untuk keberadaan kalian di rumah tangga. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, hormati ayah dan ibumu. Ini adalah timbal balik yang sangat bagus. Kalian dipercayakan kepada kami pun dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik kalian. Kami orang tua mempunyai banyak keterbatasan. Kalian mempunyai banyak kelebihan. Ayo, mari hormati orang tua. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Belajarlah dari pengalaman kanak-kanak Yesus. Sampai Yesus besar, Yesus tetap menghormati orang tuanya. Tuhan memberkati.